Inilah dalang para bajingan Sikom. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvertus Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan. Kalau dia nggak datang, ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi, Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Silvertus Matutina. Habis itu orang besar di balik Silvertus Matutina yang akan dieksekusi. Baik. Nah, kenapa Noto Miharjo kenapa? Noto Miharjo itu kan pengawalnya Aidit. Oh, jadi saudara sekalian, pada waktu Jokowi menikahkan Idayati dengan Anwar Usman, itu disebutkan Idayati anaknya Noto Miharjo, gitu ya, binti Noto Miharjo. Noto Miharjo. Padahal Noto Miharjo itulah pengawalnya Aidit. Artinya itu bapaknya Jokowi, gitu ya. Waduh. Apalagi ada indikasi lagi, Prof? Ya, sebetulnya ada Sulami apa? Sulami, oh iya. Jadi saudara sekalian, saya bantu nih Prof Amin. Beberapa hari yang lalu, si Rita itu kan ngomong dalam sebuah acara, Jokowi tidak berani menangkap saya karena ibunya ketua Gerwani, kata Rita ya. Ini kan tuduhan serius saudara sekalian. Kalau itu tidak benar, seharusnya diambil tindakan. Betul nggak? Iya, maksudnya serius itu. Diambil tindakan. Diambil tindakan seperti pelanggaran hukum itu. Iya, bisa fitnah, fitnah, pencemaran nama baik, ya kan? Masa presiden disebut anaknya Gerwani, ketua Gerwani lagi? Ya. Tapi karena tidak ada tindakan apa-apa, kita bisa menerjemahkan gimana jadi? ya diam-diam. Saudara sekalian, jadi sebelum ini udah ada bau-bau ini nih, bau sholat zuhur di Surabaya ini. Sebelum kita tutup, Prof Kasdi, Prof Amin, ada apa? Saran, seruan kepada hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI. Kalau dia ditarget, siapa yang menargetkan gitu? Iya. Yang menarget pasti adalah Jokowi. Anda berani Atasan memastikan itu ya? Iya, atasan kejaksaan dong. Kalau ada yang ditarget, nggak mungkin kejaksaan bermain sendiri. Tidak mungkin. Kejaksaan di bawah siapa? Di bawah presiden. Sprinting 2023 sudah keluar. Mau dikeluarkan. Di masa Presiden Jokowi. 8 Oktober pemeriksaan pertama sudah masih Jokowi. Kalau di sini memang terjadi dan ada target, pasti itu adalah Jokowi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Jokowi, apa motifnya? Jokowi yang mengetahui persis kapasitas Tom Lembong. Dia yang menulis speech dari
Jokowi di forum di internasional forum ya. internasional itu. Dan mungkin lebih dari Yang sekali itu. itu ya. Dan kalau dia dikombinasikan dengan Anies, mungkin ini adalah satu kekuatan yang ditakuti oleh Jokowi. Anies ditakuti oleh Jokowi, dan kombinasi dengan Tom Lembong akan ditakuti untuk 2029. Jadi Jokowi itu sudah berpikir 2029, makanya Gibran itu kan sudah dipasang sejak awal jadi wakil presiden. Sebenarnya Jadi target besarnya harapannya 2029. 2029. Jadi harapannya adalah Prabowo itu akan berhentilah di 2029. Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya.